Halo Sobat Fisika, kembali ke kuliah Fisika Zat Padat. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas bahwa zat padat terdiri atas kisi dan basis. Kebetulan di sini kita menuliskan basis ya, itu terdapat 2 atom ya. Jadi basisnya ada 2 atom. Sorry ya, tulisan saya ada 2 atom. Ya. Nah, kalau kita mau mendefinisikan berapa jarak atom ya, Ri gitu, atau Rj gitu ya, dari suatu origin, terserah originnya di mana, mungkin di dalam titik kisi di tengah sini gitu ya. Nah, kita bisa menuliskannya sebagai fraksi ya dari jarak A1 vektor ya, A2 kalau dia 3 dimensi ya juga ditambah A3 gitu ya. Dengan koefisien masing-masing kita tulis sebagai XJ, YJ, dan ZJ misalkan gini ya. Kalau sebelumnya ya, jarak antara titik tertentu dan titik lain itu dituliskan dengan U1, U2, U3 dengan U1, U2, U3 adalah bilangan bulat yang menyatakan bahwa dia memiliki perulangan gitu ya, sebesar A1, A2, A3 gitu ya. Kalau sekarang dalam basis, karena basis itu terdapat di dalam satu kisi gitu ya, maka jarak XJ, YJ, dan ZJ itu tidak ada di antara 0 maupun 1. Jadi dia merupakan suatu fraksi atau nilainya tidak mungkin lebih dari 1 gitu ya. Kalau dia lebih dari 1 maka dia disebut sebagai jarak intersel gitu ya, padahal dia ada di dalam satu unit sel gitu ya. Nah, itu adalah definisi basis gitu ya. Kemudian bila kita memiliki kisi ya, misalkan kisi itu terdiri dari struktur yang seperti demikian gitu ya, misalkan ya, gimana kita menuliskannya, katakanlah saya memiliki struktur 2 dimensi ya, yang katakan lebih mudah. Nah, ini saya harap gambar saya cukup baik ya dalam membuatnya. Oke. Nah, kita dapat menuliskan vektor kisi ini ya, misalkan ini A1 atau A1 ya, dan A2 ini merupakan vektor kisi translasi ya, seperti pelajaran kita sebelumnya gitu ya. Tapi vektor kisi translasi itu tidak hanya satu ya. Kita bisa gambar lagi di bawahnya. Kita bisa bayangkan, misalkan saya iseng aja ya, saya mau menarik garis ya dari sini ke sini misalkan ya. Nah ini saya tarik ke sini lagi. Ini juga merupakan vektor kisi translasi ya. Sekarang kalian bayangkan berapakah luas yang dilingkupi oleh A1 dan A2 ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan luas yang dilingkupi oleh A'1 dengan A'2 ya. Saya gambarkan lagi A'2 di sini, kemudian saya gambarkan A'1 ya di sini gitu ya. Nah, ini luas ini. Kalau kalian hitung, luas keduanya bernilai sama. Jadi A1, A2 dengan A'1 dan A'2 itu juga merupakan vektor kisi translasi. Terus kalau saya gambar lagi, semoga ya, maaf ya, ini gambarnya kurang terlalu bagus ya, jadi tidak lurus. Sebentar saya luruskan dulu ya. Oke. Ini kalau lurus nanti benar-benar ya
dia akan sama luasnya. Oke, berikutnya juga kita bisa membuat yang, bahkan kalau saya membuatnya seperti ini misalnya, ini pun juga merupakan vektor kisi translasi ya. Jadi ini adalah A1 double prime gitu ya, A2 double prime gitu ya. Ini saya gambar lagi di sini. Ini pun merupakan struktur yang memiliki luasan yang sama gitu dengan yang lainnya. Ada yang bisa membuktikan? Oke ya, kita coba buktikan gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa A2 double prime itu ya. Di sini kita punya kita punya A2 ya. Kemudian di sini ada A1 ya. Nah, di sini dengan jelas bahwa A1 itu sama dengan A2 double prime ya. Kita ya kan, kalian bisa bandingkan ya. Kemudian yang bisa kita lihat lagi adalah A2 ya. A2 itu ini ya. Ya, berarti A2 ya. Kita bisa tuliskan A1 ya. Double prime itu sama dengan A2. Ini kita tulis sebagai vektor ya. A2 ditambah 1 2 gitu ya. Ditambah 2 kali A2 double prime ya. Gitu ya. Nah, luasan ya. Luasan dari suatu, ya terserah luasan apapun ya, itu adalah setengah ya, atau enggak ya, enggak perlu ya, adalah amplitude ya, amplitudo dari vektor penyusunnya ya, A2 double prime dikroskan dengan A1 double prime gitu ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan semuanya dalam A1 atau A2 gitu ya. A2 double prime tadi kita bisa tulis sebagai A1 gitu ya. Kita crosskan dengan A1 double prime itu adalah A2 ditambah 2 A2 double prime, dimana A2 double prime itu tidak lain adalah A1 ya. Jadi ini kita hapus, ini adalah A1 gitu. Nah, di sini kita lihat perkalian A1 dikroskan dengan A2 ditambah magnitude dari A1 dikroskan dengan 2A1. Nah, perkalian ini menghasilkan nilai 0 ya. Tidak lain adalah tidak lain A2 double prime dikroskan dengan A1 double prime menghasilkan luasan yang sama dengan A1 cross A2 ya. Yang artinya menunjukkan secara matematika luasan yang dilingkupi oleh area ini gitu ya dengan area ini. Kita juga bisa buktikan area ini pun itu bernilai sama gitu. Nah, kalau kita total berapakah jumlah kisi ya, titik kisi yang dilingkupi oleh luasan ini gitu ya. Di sini dia melingkupi sebagian dari titik gitu ya. Kalau kita gambarkan titik itu lebih ekstrim lagi besarnya gitu ya, misalkan besarnya sebesar ini gitu ya, dia melingkupi sekecil fraksi ini gitu ya. Kemudian sekecil lagi fraksi yang ini, kemudian di sini melingkupi sekecil fraksi ini, dan di sini melingkupi sekecil fraksi ini gitu ya. Nah, kalau di total berapa jumlah atom yang dilingkupi oleh satu luasan ini, itu jumlahnya hanyalah satu titik kisi gitu ya. Kalau nggak percaya kita bisa pindahkan ini ya, sehingga dia hanya melingkupi
satu titik kisi seperti ini gitu ya. Dan semua ini juga melingkupi satu titik kisi gitu ya. Kita bisa menggambarkan lagi satu vektor misalkan yang seperti ini. Nah, tapi kita mengambil lebih dari satu titik kisi, dan ini bukanlah merupakan primitif lattice gitu ya. Ya, ini kita sebut misalkan sebagai A1 triple prime gitu ya, dan ini A2 triple prime. Nah, A1 dan A2 triple prime ya bukan kisi vektor kisi ya, bukan vektor kisi primitif ya, karena dia mengenclose ya, melingkupi lebih dari satu titik kisi dalam satu unit cell gitu ya. Oleh sebab itu kita memiliki kesimpulan ya, bahwa yang pertama, vektor kisi primitif ya itu tidak unik ya, tidak unik, karena tadi ada A1 A2, kemudian ada A1 prime A2 prime, A1 double prime A2 double prime, itu mereka merupakan vektor kisi primitif. Tapi vektor kisi primitif ini merupakan vektor kisi yang melingkupi luasan terkecil gitu ya, yang menyusun zat padat itu secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita untuk mendapatkan kisi primitif ini luasannya harus yang terkecil ya. Untuk kita mendapatkan kisi primitif. Demikian lecture nomor 3 kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.